Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Hidayatullah dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita kembali bertemu ya di mata kuliah Qiraatul Kutub. Nah, saya Hamidah Nura ini sebagai moderator dari kelompok 2, yang mana kelompok saya ini beranggotakan Solekah dan Minda. Nah, baik, untuk pembahasan kami masih ke dalam kitab rujukan kita, yaitu Fathul Qorib, yang membahas tentang bab Toharoh. Namun, pada kali ini kelompok saya hanya membahas tentang yang pembahasan yang kedua, yang ke bawah ya, yang bawah wal qismu rabi' ini tentang air-air yang apa ya, yang dikategorikan sebagai air najis ya. Jadi nanti kita melihat statusnya, apakah air ini bisa digunakan untuk wudhu atau tidak, dan lain sebagainya. Baik, kalau gitu karena saya sebagai moderator nantinya akan dilanjutkan oleh pemateri kita yang pertama, yaitu ada Solekah. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Pak, apa nih izin bertanya, ini langsung dijelaskan atau kita baca syakalnya dulu sampai? Boleh caranya baca per kalimat, kemudian langsung dijelaskan. Langsung dibaca dulu aja kan ya, Pak? Sebenarnya lebih bagus itu per kalimat langsung dijelaskan ini, itu, dan itu. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kismu, wal di situ dia sifatnya istinaf, mempunyai makna dan al kismu di situ mubtada, kedudukannya mubtada, dia naat dari lafaz al kismu. Nah, mau najisun, maunya itu khobar dan najisunnya itu sifatnya naat. Ai di sini ai tafsiriyah dan mutanajisun, dia atof tasriyah yang dibaca rofa. Jadi mutajisun ini di sini kedudukannya sama dengan mau. Jadi dia mensifati mau, dia dibaca rofa tandanya dengan domah. Wa ini istisna atau ibtida. Nah, wa di sini mubtada dan kismani di sini khobar. Kenapa dibaca kismani bukan kismun? Karena dia musanna. Jadi ada tambahannya ani, alif dan nun. Lanjut, ahaduhuma. Ahadu di sini mubtada, ahaduhuma susunan mudhof ilaih. Kan di sini ahadu itu mubtada ya. Khobarnya mana? Nah, khobarnya itu numpang sama alladzi khalat fihi najasatun. Jadi sebenarnya ahaduma ini kan perkataan dari kitab syarahnya Fathul Qorib. Sedangkan wahwa alladzi halat fihi najasatun adalah perkataan dari kitab matanya. Jadi sehingga tuh kalau ahaduhuma dijadikan mubtada, nah wahwa di sini dijadikan domir fasal saja, gitu. Artinya dia nggak usah dijadikan mubtada, maka khobarnya terdiri dari alladzi khalat fihi najasatun. Terdiri dari khobar, jumlah, sekaligus isim mausul beserta silah. Alladzi di sini isim mausul. Nah, terus halat di sini fi'il madi sekaligus jadi silah dari alladzi. Fihi di sini jar majrur.
hu. Nah, hi di sini domirnya. Domir kembali ke alladzi dan menjadi aid. Nah, najasatun di sini fa'il. Fa'il kemana? Fa'il ke halat. Nah, sekarang taghayyara. Taghayyara ini fi'il madi yang berwazan nafa'ala. Am di sini itu huruf atof. La di sini adalah ma'tuf. La di sini fiilnya dibuang. Jadi itu biasanya dalam bahasa Arab itu kan banyak dibuang jika sudah dimaklumi atau dipahami. Kadang mubtada khobar dibuang semuanya. Nah, Eka kasih contohnya na'am, misalkan. Na'am. Na'am itu kan adalah jawaban yang mana na'am itu kan sebenarnya itu kan jawaban yang mana jawaban itu adalah mubtada dan khobar. Nah, misal ada orang bertanya, hal jaidun qaimun gitu. Kemudian yang jawab itu hanya jawab na'am gitu. Padahal ada tuh na'am zaidun qaimun, tapi zaidun qaimunnya itu dibuang gitu. Jadi na'am cukup kayak gitu. Gitu. Dan itu berlaku bukan hanya pada mubtada dan khobar aja. Jadi setiap sesuatu yang dimaklumi atau dipahami itu boleh dibuang. Nah, wa di sini istinaf. Wa ini mubtada. Ai ini tasrif tasrif ya. Tasrif ya. Ya. Nah, ini menjelaskan pada huwa. Huwa itu apa gitu. Jadi dia menjelaskan pada huwanya gitu. Terus wa lagi di sini ada wa ibtida atau istinaf. Wal ahlu itu menjadi mubtada. Menjadi mubtada. Dan ada anna. Anna ini khobar yang artinya bahwasanya, dan hu-nya itu balik ke ma'u. Hu-nya itu balik ke ma'u. Dan duna. Nah, duna ini kan dorof ya. Nah, dorof itu setelah dorof itu kan berupa setiap ada dorof berarti ada mudhof ilaih. Nah, jadi duna ini berfungsi sebagai khobarnya si huwa. Sebagai huwa. Sekaligus dibaca nasab menjadi dorof dan menjadi isim mudhof ilaih. Nah, kullata ini jadi kullata ini itu hukumnya jer, namun jernya menggunakan ya karena berupa isim tasnya. Wa di situ istaknaf. Nah, yustasna. Yustasna itu fiil mudore. Yustasna fiil mudore atau fiil majhul yang dikecualikan. Min di sini itu apa? Jar. Hada majrur. Nah, al-qismi ini dia ini apa namanya? Badal dari lafal hada. Dan al-maitatu itu naibul fa'il dari lafal yustasna. Terus di situ ada alati. Alati itu isim mausul yang menjelaskan mana silahnya. Silahnya maitu. Terus ada la dama. La di sini nafi jisim. Hukumnya sama dengan inna, tapi tidak boleh ditanwinkan. Dama di sini la dama hukumnya mabni. Khobarnya dari nafi jisim ini kebanyakan dibuang. Contohnya kayak apa? Kayak la haula wala quwata. Terus ada laha. La di sini jar majrur. Haknya ini kembali pada maitatu. Di sini kembali pada maita.
Terus sailun. Sailun. Sailun di sini kenapa dibaca rofa? Di sini dijadikan sifat dari khobarnya la, karena sebagaimana yang tadi itu kan yang tadi saya sampaikan itu kan khobarnya dibuang. Harusnya kan ada maujul. Maka sailun menjadi sifatnya maujudun tersebut. Jadi dibacanya kan tadi saya bacanya gimana ya? Kan tadi bacanya allati damalaha sailun gitu. Aif tafriyahnya itu alati ladama la maujudun sailun gitu. Terus ingda. Ingda di sini adalah dorof. Dorof itu ada dua. Dorof makan sama dorof zaman. Nah, dorof makan itu yang sifatnya apa? Dorof makan itu yang tempat, dan kalau dorof zaman tempat sama waktu. Nah, di sini dorofnya dorof zaman. Qad seliha ini di sini mudaf ilaih, susunan idofah. Haknya itu kembali kemana? Kembali kepada maitatu. Menjelaskan maitatu. Au di sini huruf atof. Gitu. Syakin. Syakin di sini maktuf pada lafal qatsli, pada lafal qatsli yang tadi, qatsli. Nah, kemudian dimudofkan pada lafal udwin. Jadi udwin di sini mudof ilaih. Minha susunannya jar majrur. Hanya kembali kemana? Kembali ke maitatu. Kadzubabi. Kadzubabi susunan jar majrur. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Eka atas pemaparannya. Selanjutnya teman-teman, karena saya merupakan bagian dari kelompok ini, maka saya akan melanjutkan pembahasannya. Nah, sebelumnya saya ingin membaca atau ingin mengharokati terlebih dahulu, baru nanti saya akan bahas per kata dari segi qawaidnya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Illam caturah, dari saya ya, illam caturah fihi walam tughayyirhu wa kadza an-najasatu allati la yudrikuha al-qarafu fakullun minha la yunajisu al-ma'a wa yustatna aydan suwarun madhkuratun fil mubsutati wa ashara lil qismi الثاني من القسم الرابع بقوله أو كان كثيرا قلتين فأكثرا فتغيرا يسيرا أو كثيرا. Baik, saya akan bahas ya dari segi qawaidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini ada illam tatrah. Innya ini adalah in syarutiyah ya, yang bermakna apabila atau jika gitu. Kemudian lam tatrah, lamnya ini adalah jazm ya, huruf jazm. Kemudian tatrah ini adalah fi'il mudhari yang kemasukan jazm gitu, atau yang dijazmkan oleh lam. Makanya tatrah ini disukunkan akhirnya ya, tatrah gitu. Kemudian fihi. Fihi ini terdiri dari dua huruf, yaitu fi dan hi. Nah, fi-nya ini termasuk ke dalam huruf jar. Maka hi-nya kenapa dibaca kasroh? Karena sebagai majrur ya, dijarkan oleh si fi. Kemudian hi-nya ini sebentar, maaf Hamidah, tolong yang share screen sambil diarahkan kursornya supaya yang lihat juga bisa paham.
yang tukang share screen-nya, yang dibaca Hamidah juga diarahkan di bagian mana gitu supaya yang lihat juga bisa. Coba ulang. Di bagian mana sekarang? Coba arahkan kursornya. Ya, Ilham Tapak. Oke. Sekarang di bagian, bentar. Di baris dari atas 1, 2, 3. Lanjut. Baik. Hamidah lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Fihi, tadi hi-nya itu kan isim dhamir ya. Nah, isim dhamir ini kembali ke ma'u, ke air. Karena kita kan sedang membahas air yang najis tadi ya. Kemudian, wa kadza an-najasatu. Nah, wa-nya ini adalah ibtida ya. Jadi, dia ini masuk ke dalam kalimat baru. Ya. Jadi, yang demikian itu, kalau kita lihat terjemahnya nanti, yang demikian itu, najis yang demikian itu. Nah, wakadha ini kan terdiri dari 3 sebenarnya. Yang pertama kan tadi wawunya itu adalah wawu ibtida, kemudian kada ini sebenarnya terdiri dari 2 huruf. Ka-nya ini sebagai jar, kemudian Jar. da-nya ini sebagai Isim isyarah. isim isyarah. Maaf. Iya, betul. Kemudian da-nya ini sebagai isim isyarah. Ya. Kemudian isim isyarah ini juga masuk ke dalam ciri-ciri ini ya, ciri-ciri isim ma'rifat. Nah, masuk lagi an-najasatu. Nah, an-najasatu ini, oh ya, wakadha ini tadi adalah khobar muqaddam ya. Khobar muqaddam, an-najasatu itu adalah mubtada muakhar gitu. Jadi an-najasanya itu karena kan ini berbicara tentang sebenarnya kayak najis itu gitu loh, najis itu. Nah, makanya di sini itunya karena sebenarnya kan bisa di selanjutnya juga gitu. Makanya di sini wakadanya itu sebagai khobar muqaddam, an-najasatu itu sebagai mubtada muakhar. Kemudian allati, nah allati ini adalah isim mausul. Silahnya mana? Silahnya itu adalah setelahnya, yaitu la yudrikuha. Yudrikuhanya itu sebagai silahnya. Kemudian haknya itu mengarah ke mana? Haknya ini kan haknya itu isim dhamir ya. Maka dia ini kembali ke allati atau an-najasati juga bisa ya. Kemudian yudrikuha ini kan silah. Nah, dia ini silahnya berupa apa gitu. Nah, silahnya itu berupa jumlah fi'liyah. Karena yuderiku itu kan fi'il ya, makanya ini namanya jadi silah berupa jumlah fi'liyah. Kemudian al-torfu. Al-torfu di sini adalah fa'il dari yuderiku gitu. Kalau tadi yuderiku fi'il, fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah al-torfu. Kemudian fakulun. Ya, fakulun ini dia sebagai mubtada, minnya ini jar, minhuma ya maaf, minhuma minnya sebagai jar, humanya itu majrurnya ya. Kemudian huma ini juga isim dhamir, baliknya kemana? Baliknya itu ke maitatu najasatu ya. Kemudian la yunajisu ini adalah khobar. Khobar berupa jumlah fi'liyah. Tadi kan ada mubtada, maka ini ada khobarnya yunajisu sebagai khobar. Kemudian yunajisu ini juga bentuk fi'il ya, bentuk fi'il. Fa'ilnya kulun. Nah, kalau ada fi'il fa'il di sini al-ma'u, kemudian kan ada al-ma'u ya. Nah, al-ma'anya ini sebagai maf'ul bih. Ya, tadi ada fi'il fa'il, kemudian al-ma'anya ini sebagai maf'ul bih. Lalu wa yustadna, wawnya ini waw ibtida, yustadna adalah fi'il majhul. Aidon maf'ul mutlak, maf'ul yang bermakna dengan. Suwarun ini adalah fa'il dari mustadna tadi, gitu. Fa'il dari mustadna. Madhkuratun ini sifat dari suwarun. Makanya dia mempunyai tanda yang sama. Itu sama-sama rafa dengan
kata sebelumnya yaitu suwarun. Kemudian fil mabsuqati, fi-nya ini jar, al-mabsuqati adalah isim yang kemasukan huruf jar. Jadi dia majrur. Kemudian wa asyara, wa-nya ini waw ibtida, asyara adalah fi'il madhi, ya. Fi'il madhi. Nah, kalau dari segi maknanya asyara ini mengisyaratkan ya. Wa asyara mengisyaratkan. Siapa yang mengisyaratkan? Karena dia itu fi'il, pasti kan ditanya fa'ilnya mana. Nah, fa'ilnya ini adalah fa'il munsharif gitu ya. Jadi dhamirnya ini tidak nampak. Karena yang mengisyaratkan ini adalah pengarang kitabnya, seperti itu. Kemudian lil qismi. Li-nya ini adalah huruf jar, maka qisminya kenapa dibaca kasroh? Karena dia majrur. Kemudian atsani ini adalah sifat dari al-qismi, ya. Dari al-qismi, makanya dibacanya sama. Kemudian bukan hanya dibacanya sama-sama kasroh, tapi karena sebelumnya al, ya, isim ma'rifat, maka atsaninya juga sama-sama mengikuti isim ma'rifat. Jadi ada alnya di belakangnya. Kemudian minal qismi, ya, minal qismi, minnya huruf jar, al-qisminya sebagai majrur, ya. Kemudian ar-rabi'i, ya, tandanya sama dengan al-qismi, dia juga sebagai sifatnya al-qismi, maka tandanya pun sama. Biqaulihi ini terdiri dari bi-nya itu huruf jar, maka dibaca ini ya, majrur atau kasroh, biqaulihi. Kemudian qaulihi ini adalah susunan idhofah, ya. Jadi idhofah yang kemasukan huruf jar. Qaulihi. Jadi qaul dan hi, ya. Hi-nya itu kan isim dhamir. Kemudian jadi kalau misalkan ada asal katanya itu qauluhu, ya, idhofah yang kemasukan jar jadinya biqaulihi. Kemudian au kana, ya. Au kana, au ini adalah au ataf, ya. Au ataf. Terus karena ini fa'ilnya ma'u atau ma'a, ya, karena kita sedang membahas air najis ini. Kemudian katsiran qullataini ini sebagai khabarnya, ya, khabarnya kana. Fa'aktsara, nah fa'aktsara ini adalah isim tafdil. Apa sih isim tafdil itu? Nah, yang dinamakan isim tafdil itu adalah isim mushtaq yang menunjukkan bahwa ada dua kalimah yang mengandung arti sama, namun salah satunya ada yang melebihi yang lain gitu. Jadi kalau kita lihat dari segi terjemahnya, ya, qullataini itu adalah air yang berukuran 2 qaul gitu. Fa'aktsara ataupun melebihi gitu. Jadi kan kalau qullataini kan ibaratnya adalah sebuah batasan ya, dua qaul, dua apa namanya, dua kulah, maaf, dua kulah, kemudian fa'aktsara atau lebih banyak. Nah, ini kalau misalkan ada penggunaan yang sama seperti ini maknanya, ini namanya isim tafdil. Kemudian fataghayyara. Fa-nya ini adalah fa sebentar. Fataghayyara. Fa-nya ini fa ibtida, fataghayyara, terus taghayyara itu fi'il, fa'ilnya al-ma'a. Yasiran maf'ul mutlaq au huruf athaf. Yasiran au katsiran. Nah, karena au-nya ini huruf athaf, maka katsirannya itu mengikuti dari yasiran. Jadi dia sifatnya ya, sifat dari yasiran. Nah, itu saja mungkin dari saya, teman-teman. Selanjutnya akan diteruskan ya oleh pemateri kita salah satu dari kelompok 3. Mari kita persilakan, ada Ustazah Winda di sini. Silakan Ustazah Winda. Baik, terima kasih Kak Hamida. Sebelumnya suara Winda jelas, Kak? Aman, Kak. Silakan. Alhamdulillah. Ya, Kak. Nah, lanjutannya wa qullatani, wa-nya itu sebagai wawu ibtida. Kenapa wawu ibtida, Winda? Soalnya yang sebelumnya itu udah jelas, yang sebelumnya itu udah bisa dikasih titik. Jadinya wawu yang ini wawu ibtida. Qullatani sebagai apa, Winda? Qullatani sebagai mubtada. Kenapa mubtada?
Karena tandanya ada alif lam. Salah satu tanda mubtada itu ada alif lam, walaupun nanti ada kalau nama-nama itu masuknya ke mubtada, tapi salah satu tandanya itu ada alif lam. Tapi kok mubtada doma? Tapi walaupun mubtada kok nggak doma? Kan mubtada biasanya doma, Winda. Ya, jadi mubtada itu intinya harus rofa, dan tanda rofa itu nggak mesti harus doma. Tanda rofa itu bisa kalau tasnia dia tanda rofanya dengan ditambahin ani. Jadi kan ini asalnya kullatun, ditambahinlah ani jadi kullatani. Jadi artinya dan adapun dua kulah komsumiati ritlin. Komsu itu kan 5. Miati itu 100 kan ya Kak. Berarti komsu miati ini 2 kata yang jadi 1. Kayak ibarat katanya Pak Hizbullah kereta sama api. 2 kata tapi maknanya 1. Makanya komsu miati dia sebagai mudhofun ilaih. Ingat kalau jadi mudhof itu nggak boleh ada tanwinnya. Terus kalau jadi mudhofun ilaih biasanya ada tanwinnya. Nah, khamsu mi'ati dia sebagai khobarnya juga. Jadi kan tadi mubtadanya kullatani. Nah, khobarnya itu khamsu mi'ati. Tapi kok di sini khamsu mi'ati, Winda? Padahal tadi katanya kalau mudhof ilaih biasanya ada tanwinnya. Nah, iya, soalnya walaupun mi'atinya itu sebagai mudhofun ilaih dari komsu, tapi dia juga berperan sebagai mudhof buat ritlin. Jadi dia punya 2 peran tuh, sebagai mudhof ilaih juga, sebagai mudhof juga. Nah, jadi ritlin itu sebagai mudhofun ilaih. Dia maknanya sebenarnya tamyiz jar, cuma dia di sini sebagai mudhofun ilaih. Jadi artinya dan adapun dua kulah adalah kurang lebih 500 ritel. Nah, 500 ritel apa? Ritel ada banyak nih. Mesir juga ada ritelnya. Terus Baghdad juga ada. Nah, di sini ritelnya ritel Baghdad. Ritelin bil ba'dadi. Bil ba'dadi itu sebagai apa di situ? Bil ba'dadi sebagai sifatnya dari ritel. Jadi ritelnya ritel apa tuh tadi kan Winda tanya? Ritelnya ritel Baghdad. Makanya dia sebagai sifat di situ. Dia ada ya nisbahnya di situ. Dia isim nasab di situ. Nah, terus lanjut ke ta'riba fi asahi. Ta'riba sebagai apa, Winda? Ta'riba itu sebagai maf'ul mutlak. Asalnya itu dari qoroba yukarribu. Jadi dia masdar di situ. Maf'ul mutlak itu apa? Jadi maf'ul mutlak itu yang menasobkan fi'il. Tapi kebanyakan fi'il yang dinasobinnya tuh hilang, kebuang, nggak ada gitu. Jadi di sini nggak ada fi'ilnya ya, adanya maf'ul mutlaknya aja. Nah, fi-nya itu apa? Fi-nya itu huruf jar, salah satu huruf jar itu fi. Nah, karena ada huruf jar di depan, otomatis ada yang majrur tuh. Nah, jadinya asohi sebagai majrur. Makanya nggak boleh baca asoha, nggak boleh baca asohi. Karena dia sebagai majrur. Jadi, dan adapun dua kulah adalah kurang lebih 500 ritel. Negara Baghdad menurut Al-Ahsoh itu apa? Al-Ahsoh itu hukum fikihnya terkuat dari mazhab Imam Syafi'i. Di antara pendapat pengikut sekaligus pakar mazhab Syafi'i yang berbeda-beda. Jadi kayak sohihnya gitu loh, mansyurnya mazhab Syafi'i. Nah, terus habis itu fi-nya itu sebagai majrur, sebagai jar. Jadinya setelahnya itu majrur, himanya sebagai majrur. Waritelu dia sebagai wa-nya itu sebagai wawu ibtida, bukan wawu atof. Nah, ritelunya itu sebagai mubtada. Kenapa mubtada? Emang tandanya apa? Tandanya dengan alif lam. Nah, terus kita perlu curigai nih kalau ada alif lam sama alif lam deket-deketan. Nah, ritel sama ba'dadi itu deket-deketan Kak, dan keduanya itu sama-sama alif lam. Makanya mereka
naat dan man'ut. Jadi ba'dadi dia sebagai sifatnya dari ritlu. Jadi dia ngikutin tuh, kaidahnya ngikutin yang disifatinya. Jadi waritlu ba'dadiyu. Terus habis itu inda Nawawi, inda itu adalah huruf zorof, makanya Nawawinya sebagai nisbat, Nawawinya sebagai mudhof ilaih. Terus habis itu mi'atun dia sebagai khobar dari mana? Khobar dari waritlu yang tadi. Mi'atun itu kan artinya 100, wanya dia sebagai atof, sama niyatun dia sebagai maktuf dari mana? Dari yang mi'atunnya tadi, makanya sama-sama mi'atun sama niyatun. Nah, bukan deh, maaf Kak, maktuf itu dia maktufnya itu ke iya benar, maktufnya ke mi'atun. Nah, terus habis itu wa isruna dia juga sebagai maktufnya dari mana? Dari mi'atun juga. Jadinya 128 apa? 128 dirhaman. Dia di situ kedudukannya hukumnya sebagai nasab. Kenapa nasab? Karena dia itu tamyiz. Tamyiz itu apa? Tamyiz itu menjelaskan tentang hukum nisbat atau zat. Menjelaskan isi dari mi'atun, wa samaniyatun, wa isruna itu apa maksudnya gitu. Makanya ini tuh ada di bab, biasanya di babul adat. Jadi kalau di nahwu shorof itu tuh ada Kak, misalkan kalau untuk 1 dan 2 kaidahnya ini, untuk 3 sampai 10 kaidahnya ini, untuk 11 sampai 99 kaidahnya ini, untuk 100 sampai 1000 kaidahnya ini, dan itu beda-beda. Lanjut, wanya itu sebagai wawu atof, karena dia wawu atof, makanya setelahnya itu maktuf kan ya, maktufnya tuh arba'atu, dia maktufnya masih ke mi'atun. Terus habis itu asba'i dia sebagai mudhof. Nah, kalau mudhofun ilaihnya mana? Mudhofun ilaihnya darhamin. Terus wataroka dia sebagai fi'il madi. Musannifu dia sebagai fa'il yang asalnya dari sunnafa yusannifu. Nah, kisman sebagai apa? Kisman itu sebagai maf'ul bih. Kenapa kenapa tandanya mansub? Karena emang isim-isim ada yang selalu mansub, dan salah satu isim-isim yang selalu mansub adalah maf'ul bih. Komisan dia sebagai apa? Komisan sebagai silah. Silah dari mana? Silah dari kisman. Nah, wanya itu wawu apa? Wawunya itu wawu ibtida. Huwanya sebagai mubtada. Kenapa mubtada? Tadi katanya mubtada tanda-tandanya alif lam, terus nama. Iya, tanda-tanda mubtada yang termaksud mubtada, isim domir juga termaksud gitu. Nah, ma'u dia sebagai apa? Ma'u sebagai khobar. Khobar dari mana? Khobar dari yang huwanya tadi. Terus mutahhiru sebagai apa? Mutahhiru sebagai sifat dari al-ma'u. Jadi menurut Imam An-Nawawi, satu ritel negara Baghdad adalah 128 4/7 dirham. Musannif tadi ya. Musannif itu maksudnya apa yang tadi nih, yang fa'il? Musannif itu apa? Musannif itu penulis. Nah, penulis maksudnya gimana? Iya kan, penulis buku ini siapa? Penulis kitab ini siapa? Penulis kitab ini kan Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Jadi menurut Ibnu Qasim Al-Ghazi, katanya Ibnu Qasim Al-Ghazi tidak menjelaskan atau meninggalkan bagian yang lain, yaitu air yang mensucikan
Terus mana tadi? Ma'u mutahhiru al-haramu itu haram. Sifatnya dari mana? Sifatnya dari ma'u karena kita emang dari tadi ngomongin air bukan yang lain. Terus habis itu kakaknya itu huruf jer, ludu dia sebagai majrur. Bima B-nya itu huruf jer, maknya itu majrur. Maksubin dia sebagai naat dari mana? Naat dari bima, sifat yang mengikuti bima. Terus habis itu aunya huruf atau musabbalin dia sebagai maf'ul. Terus lisurbi, linya itu huruf jer, syurbinya itu sebagai majrur. Jadi katanya penulisnya itu air yang mensucikan namun haram itu seperti seperti wudhu dengan hasil airnya tuh gosala. Air gosala itu apa? Air gosala itu air yang digosok. Air yang digosok itu apa? Air yang digosok itu air yang digunakan tanpa meminta izin dulu. Berarti kayak mencuri dong. Enggak kayak mencuri. Kan kalau mencuri kan dia nggak minta izin terus diem-diem. Tapi kalau gosala itu dia secara terang-terangan, nggak secara sembunyi-sembunyi. Nah, itu masuk ke haram. Terus habis itu yang masuk ke haramnya itu apa lagi? Yang masuk ke haramnya itu tadi musabbalin lisyurbi. Itu kan dari kata sabbala artinya menyediakan. Tapi karena diubah menjadi isim maf'ul, jadi berubah yang disediakan. Yang disediakannya itu apa? Yang disediakan itu minum. Jadi kalau ada air yang dikhususkan buat minum, terus kita pakai buat wudhu, itu haram. Sekian, mohon koreksinya Bapak dan teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Kak Eka. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan apa kaidah-kaidahnya, mungkin bisa langsung diterjemahkan ya. Nah, kita kembali lagi kepada pemateri yang pertama ya, untuk menerjemahkan Saudari Eka, silakan. Baik, di sini akan saya terjemahkan. Oke. Wal kismu, wa-nya itu dan kismunya itu bagian. Dan bagian Arabi itu yang keempat. Jadi dan bagian yang keempat terus najasatun. Salah. Ma'u najisun. Ma'u di situ air, terus najisun itu najis. Jadi dan bagian yang keempat yaitu tunggu lihat teman. Eka, Saleka. Pak, ini diterjemahnya satu per kata atau per kata? Ya, lebih bagus per kata supaya teman-temannya bisa dipahami. Oke. Tadi najis dan najis. Terus tagayyarun. Tagayyarun itu artinya kebablasan. Ai mutasan najisun, yakni air yang terkena najis. Share screen-nya tetap ada ya. Siapa yang share screen supaya sambil lihat teman-temannya? Najisun terus wahwa dan air ini ismani
ada dua bagian. Jismani ada dua bagian. Terus ahaduhuma salah satunya, wahwa dan sedikit air sedikit. Alladzi itu yang halat berada. Fihi di dalamnya najasatun najis ya, najasatun najis. Terus taghayyarun berubah airnya, itu tidak, amla atau tidak, wahwa dan ini ai wal halu, yakni ketika itu annahu ia adalah, terus annahu ia adalah maun di sini air, duna al qalataini, itu yang kurang 2 kulah. Terus wa yustasna dan dikecualikan min dari hadal kismi bagian ini. Terus al-maitatu itu bangkai, alati yang, terus lah tidak. Dama di situ, dama artinya ada darah, laha bagiannya, terus sa'ilun yang mengalir, air yang mengalir. Indah ketika qad seliha matinya, air yang mengalir ketika matinya, atau sakin yang terbelah, udwin anggota, minha dari bangkai tersebut, kadzubabi seperti lalat. Paham ya? Oh, sudah ya. Ya baik. Mohon maaf, terima kasih. Ini akan dilanjutkan oleh saya sendiri ya. Sebelumnya saya ingin menjabarkan sedikit. Jadi apa sih sebenarnya yang sedang kita bahas ini gitu. Nah, untuk pembahasan ini tadi kan sudah disebutkan ya, sudah dijelaskan oleh Saudari Eka bahwasanya apa saja sih air suci yang kena najis ya. Air suci yang kena najis yang tidak dimaafu. Nah, kemudian tadi sebelumnya itu disebutkan juga oleh Saudari Eka bahwasanya apabila itu ada binatang yang tidak mengalir darahnya, itu masuk ke dalam air ya. Kemudian saya teruskan ilam catroh ya, ilam catroh. Ini ilam catroh adalah sepanjang binatang itu ya, binatang tadi ilam catroh fihi, sepanjang binatang tadi tidak dimasukkan ke dalam air secara sengaja ya, madkuratun fil mabsuqati ya. Jadi sepanjang binatang tadi tidak dimasukkan ke dalam air secara sengaja dan juga tidak merubah ya, tidak berubah, ilam catroh fihi walam tughayyarhu, mohon maaf ya, ilam catroh fihi, jadi tadi itu apabila tidak secara sengaja dimasukkan, kemudian lam tughayyirhu, tidak merubah juga teman-teman, jadi tidak merubah keadaan ya. Apanya yang tidak berubah? Wa kadzan najasatu allati la yudrikuma gitu. Jadi najis itu tidak bisa merubah hukum air yang demikian itu gitu loh. Jadi air itu tetap suci meskipun tadi kemasukan binatang ya, selagi binatangnya itu tidak sengaja dimasukkan dan juga tidak merubah keadaan dari air tersebut ya.
Maka makanya di sini ditegaskan fakulun minhuma la yunajisu al-ma'u. Ya, maka yang demikian itu tidak najis itu ya mohon maaf ada iklan tadi. Maka hukum airnya yang demikian itu tetap suci. Terus wa yustasna aidon dan pengecualian ya pengecualian dalam hal ini juga suwarun madkuratun ya. Apabila airnya itu tidak bisa dilihat ya, tidak tergambar. Suwarun madkuratun, madkuratunnya ini juga tidak bisa diraba ya, tidak bisa diraba. Jadi airnya itu terkena najis nih, kemudian nggak kelihatan mana sih najisnya gitu. Kemudian kita raba juga itu tidak terbentuk ya, tidak terbentuk. Nah, jadi maka dalam hal ini kedua-duanya tidak bisa membuat najis ya. Nah, wa asyara lil qismi ats-tsani min al-qismi ar-rabi' biqaulihi aw kana katsiran qullataini. Nah, sebagaimana pembahasan tadi ya, yang dikecualikan beberapa contoh itu banyak sekali jumlahnya. Sebagaimana tersebut dalam kitab yang luas keterangannya dan lain sebagainya gitu. Jadi pengecualian ini ada banyak dan luas sekali keterangannya. Ya, seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya lanjutkan ke Winda. Iya Kak. Bapak punten tapi sebelumnya tadi Winda udah sempat jelasin terjemahnya. Oke, tadi sudah dijelaskan sama Winda ya untuk artinya. Sekarang coba lanjut ke diskusi. Ya. Silakan teman-temannya yang lain. Nanti juga saya minta ya untuk komentari dari yang dibaca oleh Winda, oleh Soleha, oleh Hamidah, bertiga ya? Iya Bapak. Untuk dikomentari oleh teman-temannya yang lain. Coba tolong tadi tempat mulai dari ahaduha tadi ya, atau awal kismur rabi. Silahkan dikomentari dan nanti juga saya akan minta nih yang lain juga bisa baca dong. Udah dibacain sama teman-temannya. Ya. Coba siapa yang ingin bertanya? Silakan Hamidah dipandu. Iya. Baik teman-teman semua, kita masuk ke dalam sesi pertanyaan ya. Sebelumnya saya mohon maaf, saya mewakili kelompok saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Maka dari itu, apabila ada kekurangan dan kesalahan, alangkah baiknya kita perbaiki dengan dibukanya diskusi ya. Untuk itu, saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Boleh disebutkan juga mungkin ya kelompoknya biar kita tahu kelompok mana yang mewakili untuk bertanya. Silakan teman-teman. Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebutkan namanya Kak, nggak kelihatan soalnya di sini. Saya Yulianti dari kelompok terakhir. Kelompok terakhir kelompok berapa ya Kak? 13 kalau nggak salah. Gitu, iya baik. Silakan Kak Yuli. Saya di sini ingin bertanya tentang kalimat la yudrikuha. Itu hak domirnya itu kata Kak Hamidah tadi bisa kembali ke alati maupun an-najasati. Itu penjelasannya bisa dijelaskan lagi Kak? Bisa dijelaskan lagi nggak Kak itu gimana bisa ke an-najasati dan juga alati gitu? Oh iya baik. Yang mana tadi yang la yudrikuha. Oh iya, la yudrikuha baik. Ini isim domir haknya itu intinya kembali kemana gitu ya? Kata Kak Hamidah kan tadi bisa kembali ke alati ataupun an-najasati itu. Oh ya, baik. An-najasatu ya. Baik, terima kasih Kak Yuli atas pertanyaannya. Yang lain masih ada yang ingin bertanya? Kak, saya izin bertanya. Iya, Kak Hanifah ya? Ya, saya Hanifah perwakilan dari kelompok 12. Izin bertanya Kak, yang bagian wa yustasna
aidon suwarun madhkuratun. Kalau dilihat dari madhkuratunnya kan dia mensifati suwarun ya Kak. Berarti kan madhkuratun itu mu'annas. Otomatis yang disifatinya pasti mu'annas. Nah, wayustasna kan tadi suwarun ini fa'il dari wayustasna kan ya Kak. Nah, itu bukannya wayustasna itu untuk ini ya muzakkar. Soalnya domir huwa gitu. Jadi gimana tuh Kak? Agak beda gitu. Oh Mohon ya, dijelaskan. Terima kasih. makasih Kak Anita. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Assalamualaikum Kak Hamidah. Iya, Saya Andita, perwakilan dari kelompok 5, ingin bertanya. Tadi Suaranya kurang besar. Saya Andita, perwakilan dari kelompok 5, ingin bertanya. Tadi kan dibacakan oleh pemateri itu ilan taproh. Nah, sedangkan kalau dilihat dari arti itu kayaknya dikurangi atau dibuang. Nah, itu memang bacanya tatroh karena fi'il ma'lum atau bagaimana ya, Kak? Terima kasih. gimana Kak? Mohon maaf. Ilam tatroh. Mm-mm. Terus, Nah, itu dibacanya memang tatroh karena fi'il ma'lum atau bagaimana? oh iya baik. Terima kasih Kak Andita. Selanjutnya, Kak Andita mohon maaf tadi dari kelompok berapa ya? Dari kelompok 5, Hamidah. Baik, terima kasih Kak Andita. Sama-sama. Oke, bagus-bagus pertanyaannya ini. Nah, ini akan diuji nih. Siapa? PR banget Pak ya. Hamidah. Siapa lagi si Seoleka sama Winda. Bagus-bagus, ini bagus pertanyaan ini. Ini bertanya sekaligus konfirmasi ya kan. Oke, Iya. silakan. Kalau ada pertanyaan lagi mungkin ditampung atau mau langsung dijawab silakan. Oke, Iya. baik. Mungkin saya akan menjawab pertanyaannya Kak Andita. Baik, silakan Kak Eka dengan senang hati. Oke, tadi Kak Andita ngomong kenapa di situ dibacanya tatroh ya Kak Andita? Ilam tatroh. Oke. Karena kan kita tahu tadi kan yang dijelasin sama Bunda, Hamidah, di situ kan dia kan in tasyriyah. Jadi dia mempunyai arti jika gitu. Lam di situ kan amil jazm. Gitu, amil jazm. Jadi artinya kan jika tidak. Nah tutrah di situ itu fi'il mudhari gitu. Kenapa fi'il mudhari dibacanya ini sukun, kira sukun? Karena dia dijazmkan oleh lam. Mungkin itu sekian dari saya. Baik, Kak. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Saya ingin menambahkan Kalau atau tidak mau menyanggah, menambahkan teman-teman atau dipersilakan. menyanggah. Bukan Iya. itu pertanyaannya. Siapa yang itu pertanyaannya tadi? Kenapa dibaca tatroh sementara apa tadi maklum ya? Sementara kalau artinya dilihat dalam arti itu kayaknya majhul gitu. ya. Nah, itu sebenarnya pertanyaan sangat menohok sekali nih. Ya, artinya kan kenapa dibaca tatroh padahal artinya itu adalah ada bukan kata bukan bentuk maklum tadi ya gitu ya. Indah. Iya, Pak. Andita. Bapak punten Winda izin menjawab pertanyaan Kak Indah boleh? Oke, silakan Kak Winda. Iya, Bapak punten. Jadi tadi Kak Hamidah teh salah. Itu bukan maklum tapi itu majhul. Jadi itu pakainya pasif, dicelupkan bukan mencelupkan. Nah, kalau majhul kita ngubah dari kalimat aktif ke kalimat majhul tuh ya.
Nah, depannya tuh harus di doma. Terus sebelum akhirnya tuh di fathah. Makanya kita bacanya ilam tutroh, bukan ilam yatroh. Karena ngubah fi'il majhul juga enggak depannya di fathah gitu, enggak, tapi depannya harus di doma. Terus Winda juga mengoreksi yang Kak Eka tadi, ini bukan karena mudoriknya, tapi ini karena fi'il majhulnya itu sendiri. Jadi kalau fi'il majhul emang di depannya kudu di doma, sebelum akhirnya di fathah. Terus karena kemasukan lam, gara-gara ada si lam itu, akhirnya tutrohnya yang belakangnya itu huruf belakangnya disukun. Begitu Kak. Mohon koreksinya Bapak dan teman-teman. Baik, terima kasih Kak Winda sudah diperbaiki. Nah, saya kembalikan kepada Kak Andita. Bagaimana Kak? Apakah puas dengan jawabannya? Ya berarti tadi memang karena salah baca ya, yang benar itu memang tutroh ya Kak Hamida. Iya, baik. Tadi sudah diperbaiki oleh Kak Winda. Semoga menjawab Kak Andita ya dan teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan sebelumnya. Ya, terima kasih Kak Hamida dan teman-teman. Iya, baik. Sambil menunggu, apakah teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Iya, baik kalau begitu. Bagaimana pemateri, masih ada satu pertanyaan? Dua ya, dua pertanyaan ini dari Kak Hanifa dan Kak Yuli. Pertanyaan dari Kak Yuli ini tentang la yudrikuha. Ini la yudrikuha itu kemana gitu ya. Baik, coba kita telaah terlebih dahulu ya. Kita telaah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan tentang tadi walam tughayyirhu wa kadza an-najasatu allati la yudrikuha. Nah, kalau kita lihat nih ya, pengertiannya itu Sebentar kami dah. Jadi menurut saya kan itu tadi pertanyaannya la yudrikuha ya, kembalinya kemana? Menurut saya itu kembalinya ke an-najasatu, tapi kenapa dikatakan di situ tadi oleh Kak Hamidah gitu? Kembalinya itu bisa ke an-najasatu ataupun alati gitu. Itu yang jadi pertanyaan. Oh gitu. Oh iya, an-najasatu kenapa ke alati juga gitu ya? Iya. Mungkin mohon dikoreksi teman-teman ya. Soalnya saya beranggapan bahwasanya an-najasatu dengan alati ini dia masih alati ini masih menjelaskan tentang si najasatunya itu gitu loh. Jadi wakadza an-najasatu, jadi yang demikian itu juga bla 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 kayak gitu. La yudrikuha gitu. Jadi ayat rikuha itu dua-duanya itu tidak bisa dihukumi sebagai najis yang tidak bisa dipakai untuk bersuci gitu loh. Jadi air tersebut maka hukumnya tetap suci gitu loh. Jadi menurut jadi saya menurut kalian masuk kemana itu? Masuk ke najasah atau masuk kemana? iya. Masuk kemana Mungkin nih? boleh teman-teman ada yang ingin beranggapan? Kalau menurut Hamidah kemana? Ya, kalau lebih cenderung kemana gitu ya Pak? Iya. Ya, sebenarnya lebih karena ini membahas tentang wakadza an-najasah gitu ya. Jadi najis itu, jadi ini lebih ke najisnya itu sih, Oke. Pak. Gitu. Yang lain betul ya? Iya. Mungkin tadi saya menyebutkannya dengan an-najasatu alati. Nah, yudrikuhanya itu bisa an-najasatu atau ke alati mungkin karena jadi saya itu tadi dibahasnya itu satu kesatuan gitu. Jadi coba kalau diartikan ini kan wakadzalikan najasah allati la yudrikuha at-tarfu kan? Ya kan? Iya, Pak. Nah, coba kalau diartikan wakadza, begitu juga an-najasah najis allati yang
La yudrikuha. Apa artinya la yudrikuha? Yang Tidak tidak dapat menjangkaunya. yang tidak menjangkau atau tidak nampak. Nampak apa najis itu? Mm-mm. Nah, at-tarfu apa mana tarf? Oleh mata ya. Ya, Ain mata. oleh sama ainun, oleh mata juga. Iya. Berarti dia masuk ke sini. Kalau alati ini memang dia kan untuk menghubungkan najasah, karena memang ya najasah juga kan muannas. Pertanyaan si penanya juga bagus tadi. Artinya ini masuk ke la yudrikuha itu kemana? Ay la yudrikun najasah at-tarf. Gitu kan? Silakan yang lain. Ada yang mau koreksi, mau nambah, kita diskusi. Siapa yang bertanya tadi? Yuli, Pak. Yuli. Yulianti. Gimana Yuli? Setuju nggak? Kalau Nggak apa-apa kalau nggak setuju kan? kalau menurut saya sih, Silakan. kalau menurut saya kembalinya itu hanya ke an-najasatu karena kenapa? Ya. Karena alati itu hanya isim mausul gitu Pak, kata sambung. Betul. Saya pun sepakat yang kembalinya itu hanya ke an-najasah bukan ke alati. Nggak ada domir itu kembali ke alati. Nggak ada. Pasti dia ke an-najasah. Tapi tadi Hamidah 2 ya pilihannya ya. Berarti sekarang Hamidah udah koreksi, yang betul adalah An-najasatu, Pak. Oke. Baik. Bagus. Iya. Terima kasih Bapak dan teman-teman atas koreksiannya. Selanjutnya teman-teman lanjut lagi nih, apakah ada yang ingin bertanya? Kak, punten sebelumnya Winda menambahkan yang tadi boleh? Iya, silakan Kak Winda. Jadi layu terikuha eta teh kembalinya emang ke najasah. Nah, kalau yang ke alatinya itu tuh buat sifatnya, balik ke sifatnya tuh ke yang alatinya eta. Tapi kalau yang baliknya si domir haknya itu kemana, baliknya ke najasah teh. Tapi kalau yang sifatnya kemana, sifatnya ke alati gitu Kak. Mohon koreksinya Bapak, bener nggak Pak? Kalau menurut Winda itu ke alati. Maksudnya tuh sifatnya aja Pak. Jadi kalau sifatnya aja ya, alati Pak, itu yang alati itu isim apa? Mausul, Pak. Iya, mausul. Ya, berarti itu kan hanya sebatas penghubung dia. Jadi tetap dia harus ke an-najasati. Gimana kita bisa kembalikan ke kata hubung? Jadi tetap ya yang masuk adalah ke an-najasah. Jadi itu ya, Yulianti. Jadi yang lain ada lagi yang bertanya, silahkan. Tadi ada beberapa pertanyaan tadi bagus-bagus pertanyaannya tuh. Siapa lagi tadi itu ada itu satu lagi? Iya, satu lagi dari Hanifah, Pak. Ini kan pertanyaan ya dari Kak Hanifah itu pertanyaannya madkuratun itu kenapa ada ininya ya Kak? Ada taknya sedangkan dia itu wayustasna sebagai mudzakkar. Seperti itu bukan Kak? Ini Kak, kan Gimana? kalau dilihat wayustasnanya kan fi'il. Terus tadi suarunnya itu naibul fa'il ya? Atau fa'il? Suwarun. Kayaknya naibul fa'il ya Kak? Suwarun itu iya naibul fa'il betul. Nah, terus mazkurotunnya itu kan sifat dari suarun ya? Iya. Berarti otomatis kan suarun juga mu'annas karena mazkurotun juga udah terlihat ada tak jamak mu'annas salim gitu kan. Nah, Bagus pertanyaan. wayustasna ini kan domirnya huwa gitu Kak. Biasanya kan kalau fi'il sama fa'il itu harus sama gitu. Biasanya sih yang saya tahu. Nah, fi'il sama naibul fa'il juga biasanya sih sama. Nah, tapi kok di sini beda gitu Kak. Gimana tuh? Oh iya, baik. Baik. Terus silakan dijawab. Iya. Kira-kira Kak Winda atau Kak Soleka ada yang ingin bantu menjawab atau tidak? Atau teman-teman ada yang ingin menanggapi? Silakan teman-teman.
Silakan yang lain. Tadi tuh bagus tuh. Ini menguji kepekaan kalian. Yang satu pertanyaannya itu kan yang wayuzkaru itu kan? Ya, Bapak, Wah, saya ingin menjawab ya. oke, Kalau silakan. di catatan saya, mohon koreksi teman-teman jika salah ya. Jadi dia ini kan jamak taksir ya. Makanya dia dibacanya itu harus mu'annas, madhkuratun. Ada yang bisa menambahkan atau mungkin menyanggah teman-teman? Ini soalnya catatan saya cuma seperti ini aja gitu. Jadi karena dia jamak taksir maka harus dibaca mu'annas. Winda izin menambahkan Kak, iya betul. Jadi suarun neta jamak taksir. Nah, setiap jamak taksir gimana ya? Kalau jamak taksir itu salah satu dari isim yang dia selalu mu'anas. Jadi mu'anas. Jadi setiap jamak taksir itu masuknya ke mu'anas. Makanya yang madhkuratun dia mu'anas bukan mudzakkar. Soalnya setiap jamak itu mu'anas. Gimana? Silakan Iya. penanya. Iya Kak, kalau Bagaimana Kak Hanifah? itu iya saya udah paham kalau yang jamak taksir jadi mu'annas gitu. Yang saya tanyakan yang wayustasna dengan suarunnya antara fiil sama naibul fa'ilnya gitu. Biasanya kan fiil dan fa'il itu harus kalau fiilnya muzakkar mu'annas, fa'il atau naibul fa'ilnya biasanya dia mu'annas juga gitu Kak. Bukan masalah jamak taksirnya sih antara Ya, fiil. betul. Yang ditanyakan itu kenapa yustasna, ya kan? Terus mazkuratun suarun itu muannas gitu kan? Iya Pak. Ya, itu bisa dijawab nggak? Kalau suarun sama mazkuratun udah paham si Hanifah ya, udah paham. Kulli jam'in muannasin bahwa suarun itu kan jamak ini. Setiap yang jamak itu adalah perempuan, karena itu maka tidak salah mazkuratun. Tapi kenapa yustasna? Kalau perempuan harusnya bentuknya tustasna gitu ya? Iya Hanifah. Pak. Ini yang wayustasna itu kembalinya bukan ke situ, tapi yang ke sebelumnya itu. Coba. Wayustasna ayodon. Apa artinya wayustasna ayodon? Pengecualian. Juga dari yang sebelumnya, Iya. bukan yang itu, yang mana nih? Yang domir huwa ini yaudu ila. Oh iya. Yaudu ila kemana? Jadi berarti bukan dua. Gimana? Hanifah? Iya. Wayustasna itu kan yang pengecualian apa namanya, dan ini kan wayustasna aidon dan pengecualiannya juga gitu. Nah, kalau misalkan dia mengarah apa namanya yang sebelumnya itu perihal apa, itu berarti yang najasah itu ya Pak? Iya, yang itu kan Yang maitah. Iya, bukan. Kalau yang suarun sama mazkuratun ini adalah sebenarnya dua ini dia. Dua ini. Tapi yang yustasna ini yang sebelumnya, maka kedua najis apa kata dan juga dikecualikan. Wa yustasna. Ya kan? Dan dikecualikan beberapa bentuk najis, suarun mazkuratun, beberapa bentuk najis yang disebutkan, mazkurat yang disebutkan fil mabsutat di kitab-kitab yang luas pembahasannya. Jadi yustasna ini kembali ke mana nih kira-kira, ke itu, ke mana? Kemana kira-kira Hanifah? Tapi bukan ke suaru, nama bukan, nggak ada hubungannya ini. Dan juga dikecualikan dari yang sebelum yang dijelaskan. Berarti kita harus lihat teks di teks sebelumnya nih. Teks sebelumnya itu wakazan najasa allati la yudrikuha at-tarfu. Wakazan najasa allati la yudrika at-tarfu, yang tadi dijelaskan fakullum minhuma la yunajjis
sama dengan yang ini juga, la yunajjisul ma. Ini kan. Ini sama dengan yang ini Hanifah. La yunajjisul ma'a. Jadi bukan ke ini dia, bukan ke mana? Bukan ke suwarun mazkuratun. Tapi kalau mazkurat sama suwarun itu betul, ya kan? Wajar dong dia mazkurat. Nggak mungkin suwarun mazkurun. Tapi kalau yang ini wa yustasna itu kembali kepada mungkin minhuma kali maksudnya ini ya. Dari yang mana ini? Dari yang kedua najis itu. Yang kan di sebelumnya disebutkan ada dua najis yang tidak sampai menajiskan air, kan gitu. Iya. Wa Itu istasna yang min hadzal qismal allati la damalaha sa'ilun inda qatliha aw syaqqi udhu minha kazzababi illam tatrah. Mungkin yang ini maksudnya. Illam tutrah, bukan tatrah, illam tutrah walam tughayyir. Walam tughayyir, bukan tagayyar juga ya, walam tughayyir. Jadi enggak salah itu. Wa kazan najas allati la yudrikuha. Wa kazan najasa allati la yudrik. Sama dengan ini juga nih. Mana tadi? Tapi wa yustasna ini bukan kembali ke suwarun ya. Ini harus dilihat dari sisi maknanya juga nih. Betul, ini pertanyaan bagus, ini sering kita terkecoh juga yang sifatnya seperti ini. Wa yustasna aidan suwarun mazkuratun fil mabsutat. Kalau ini betul ya, Hanifah ya, yang mabsutat betul ya, karena dia ke suwarun mazkuran ini maksudnya. Artinya kitab-kitab yang apa namanya, yang luas, penyebutan yang apa namanya, bentuk-bentuk itu disebutkan dalam kitab-kitab yang luas. Jadi dia masuk ke mazkurat mabsutat. Kira-kira kemana nih Hanifah? Iya, Kemana? bagaimana Kak Hanifah? Ada tanggapan Kak? Ya kamu yang makan. Saya juga kurang tahu kalau kemananya. Iya, tapi dia masuknya kalau nggak salah ke ini, ke sama dengan wakazan najasa. Begitu juga dikecualikan adalah najis allati la yudrikuha, yang tidak nampak oleh mata. Jadi ini bukan bentuk muannas, sama dengan la yudrikuha, la yudrikun najasah. Ini ke atas ini masuknya nih, wa yustasna min hadzal qas, dari bagian air mutanajis ini allati la damalaha. Bapak, ya. kalau saya baca dari konteks terjemahnya ya Pak, ini yang termasuk dua itu yang pertama. Yang pertama itu tadi jadi bangkai binatang yang apa namanya, yang memang masuk ke dalam air itu secara tidak sengaja gitu. Mungkin masuk yang ke situ ya. Kemudian tidak mengubah ininya Pak, zatnya dan lain sebagainya. Walaupun itu tapi dia tidak nggak sampai menajiskan air gitu kan. Iya. Al-maita allati la damalha sa'ilun inda qatliha aw syaqqi udwin minha kazubabi illam tutrah fihi wa illam tughayyirhu wa kadzan najasa. Kemudian yang kedua itu ini Pak, yang kedua itu tadi yang nggak bisa diraba dilihat oleh mata Pak. Jadi nggak bisa ditemukan atau apa itu kan masuk ke bentuk muzakkar nanti. Yang bentuk huwa, nanti kan bentuk huwa itu kan nggak mungkin masuk dia. Oke, silahkan yang lain, ada lagi? Iya, teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya atau mungkin memberikan tanggapan? Boleh banget, teman-teman. Silakan, kita masih. Yang salah tadi dari bacaannya ada nggak? Hanifah, mana Hanifah? Ada salah lagi nggak? Iya. Itu Hanifah apa siapa tadi? Ada lagi? Siapa yang bisa baca ulang nih dari yang bukan pemakalah? Ganes bisa? Ganes? Ayo. Kalau Nabila, Cindy Nabila bisa? Bisa Pak, insya Allah Pak. Coba, Silakan Cindy.
ulang dari mana tadi kamu? Dari wal qismur rabi, coba. Apa siapa itu ya? Dari wal qismur rabi aja. Yang ini yang di layar ada. Tapi kayaknya kurang jelas di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismur rabi'i ma'un najasun ay mutanajjasun wa huwa qismani. Wal qismu apa? Ini wal qismur qismu. wal qismur rabi'u. Oke. Ini tadi saya kira robi'i, bukan ya? Oke, Wal terus? qismur rabi'u ma'un najasun ay mutanajjasun wa huwa qismani. Ahaduhuma wa huwa alladhi halat fihi najasatun. Najasatun jadi apa? Nabila, Cindy. Halat fihi najasatun. Betul bacaannya kamu betul. Tapi jadi apa nih? Benar, Pak. Halat. Huwa alladhi halat fihi najasatun. Ada yang bisa yang lain? Di najasatun jadi apa? Fa'il, Pak. Ya, fa'il ya. Terus? Lanjut. Ahaduhuma wa huwa alladhi halat fihi najasatun. Ini tagoyaron ya, Pak ya? Yang benar tagayara atau apa nih? Tagoyaro. Tagoyaro, Pak. Pakai fathah. Ya, kenapa? Filman. Karena mengikuti wazan Ini tafa'ala. Tafa'ala ya. Ya, tafa'ala. Karena dia fi'il fa'il ya itu maksudnya. Tagayyara. Tagayyara. Tagoyaro amra wa huwa ay alhalu annahu ma'un dunal qiltaini wa yustasna min hadzal qismi min hadzal qismil maitati allati Kismi jadi apa? Kismi? Ini kemarin udah saya jelaskan nih di kelas kalian apa bukan ya? Min hadzal qismi, ada yang bisa? Winda. Badal, Pak. Badal ya. Oke, betul. Ada. Badal dari lafal. Ya. Terus lanjut. min hadzal qismi al maitati allati ladam. Yang benar al-qismil mayyitati atau al-mayyitatu? Tuh. Al-maitatu, Pak. Tuh, kenapa tuh? Karena Hah? Naibul fa'il. Pak. Naibul fa'il dari lafaz yustasna. Betul. Jadi naibul fa'il ya. Ya. Iya, Pak. Jauh jaraknya itu padahal. Oke, bagus. Terus? alati ladamun laha sailun inda qatlaha aw syakun. Ini apa sih? Terus? Aduun minha kadzubabi. Udwin ya. Udwin ya, maaf Pak. Au syakki. Yang benar syakki udwin ya. Jadi mudhafun ilaih. Terus? Au syakki udwin minha kadzubabi an lam tutrahu fihi. Inlam, Kak. In lam tutrahu fihi walam In lam tutrah. in lam tutrah fihi walam taghayyaruhu Tugoyaru, Kak. tughayyaru walam tughayyaruhu wa kadzan najasatu allati la yudrikuha atorfu wa kullu minhuma la yunajjasu al-ma'u Jika la yunajjisu al-ma'u wa Al-ma'ah. oh ya dia itu ya mansub la yunajjisu al-ma'a wa yustasna aidon suwarun madhkuratun fil ini apa sih baca
mabsutati wa asyarun wa 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 asyara lil qismi atsani minal qismi ar-rabi'i biqaulihi aw kana katsiran qiltaini. kullataini. Oh iya, Kullataini. kullataini. kullatainin fa aktsara fataghayyaru fataghayyaru yasiron aw katsiron. Oke, cukup. Coba yang lain. Oh, bagus nih. Coba yang lain latihan baca. Siapa nih? Firza Nasriyah. Hadir? Coba latihan baca. Bisa nggak? Tadi udah dibacakan oleh teman-temannya. Bisa nggak? Firza, Maujud? Mana Firza? Hadir? Hamidah kemana? Temannya? Iya Bapak, itu kakak kelas tingkat Pak, yang namanya Firza itu Pak. Hadir nggak? Hadir. Gimana kakak PJ? Di sini sih di Zoom ada Pak Di Zoom Firza. ada. Oke, selanjutnya kalau gitu Nadifa udah belum tadi? Belum Bapak. Coba coba Nadifa belajar. Dibaca. Ini walaupun bagian temannya, tapi ini sangat manfaat sekali untuk kalian ingin belajar itu. Soalnya teksnya sama aja. Teks kitab itu yang gini-gini aja. Gimana Nadifa? Ada? Ini pura-pura nggak sahut saya nih, giliran dipanggil nih semua nih. Gimana Hamidah? Giliran dipanggil nggak nyaut nih. Ya mungkin boleh diganti yang lain Pak. Sinyal mungkin Pak, Iya, sinyalnya. Pak. Sinyal. Ya, Ya kita udah husnuzon aja dulu ya. Pak. Husnuzon aja ya. Dulu Pak. Iya Pak. Selanjutnya ada kalau Yulia udah. Coba ini makanya saya harap yang diaktifkan aja kamera biar tahu lagi senyum, lagi marah, lagi apa kan kelihatan. Terus selanjutnya coba Neng, bisa Neng? Bisa Pak. Nah, bisa Neng. Iya Pak. Yang dari mana Pak? Yang walkis morobe. Jadi nanti begitu ya, supaya teman walaupun bukan bagian kalian, tapi tolong diperhatikan ini juga sama. Nanti kalian kalau bisa tulisan bacaan bagian temannya, saya yakin punya kalian juga bisa karena identifikasinya sama. Kayak wow walkismu aja mungkin udah 10 kali saya sebut kita dari pertemuan pertama. Oke, silakan Neng. Baik Bapak. Wal qismu rabi'u ma'un najasun ay mutanajisun wa huwa qismani. Ihdahuma wa huwa ahadahuma. Ahadu. Oh, ahaduhuma. Kalau ihda itu apa perbedaan ihda sama ahadu? Beda ya? Ada yang tahu? Ihda ahadu. Artinya ya Pak, dari artinya. Ya. Ihdahuma, ahaduhuma. Kalau salah satu sama dengan kata apa itu? Tapi bukan dibaca itu. Ini tepatnya adalah ahadu. Kalau ihda juga tulisannya bukan seperti itu. Terus Ahaduhuma wa huwa alladhi halat fihi najasatun. Taghayyara mala wa huwa ay wal halu apa? Taghayyara amla ya. Taghayyara amla. Am itu huruf apa am itu?
Ada yang tahu am itu huruf apa? Atof, Pak. Atof. Ya, itu masuk namanya huruf atof. Apa artinya huruf atof? Oh, tadi kebetulan banyak huruf atof. Atof itu hurufnya artinya apa? Kata, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin disebut sebagai kata hubung ya, dan, atau, kemudian, itu masuk kepada kata hubung. Kalau dalam bahasa Arab ada berapa kata hubung? Huruf atof berapa? Ada yang tahu? Pertama, waw. Kedua, ini dicatat yang belum bisa. Fa, terus ketiga, summa, keempat, masa nggak ada yang hafal nih, anak IAT lagi. Berapa huruf atof? Masa nggak ada yang hafal anak IAT, gimana nih? Ulang, al-wawu, terus? Wawu, fa. Ayo hidupkan sonnya lagi. Suaranya. Wau, fa, suma, terus au, am, imna, lakin, dan hatta. hatta. Ada 10 ya? 10 atau berapa? 10 ya? Ada 9. 9 atau 10? 10. Nah, itu tadi wau, fa, kemudian summa, au, am, kemudian bala, lakinna, hatta, dan seterusnya. Ada 9 Bapak totalnya. 10. Oke. 9. Nah, itu harus kalian, soalnya tadi ada kelas sebelah juga nanya. Cara bedain wawu apa, wawu apa itu gimana? Kan wawu itu banyak ya. Ada tadi disebut juga ada wawu istinafiyah. Kalau istinaf itu nanti jatuh di awal ayat ibtida. Tapi kalau wawu atof itu biasanya sebagai penghubung ya. Ada juga namanya wawu ma'iyah, wawul ma'iyah. Contohnya ja'al amiru wal jaisha. Telah datang presiden itu bersama dengan tentaranya. Nah, tapi bedanya kalau wawu atof dengan wawu ma'iyah itu nanti ya jelas ya, pasti barisnya juga ya, tapi kan belum ada baris. Tapi kalian bisa identifikasi mana dan yang berupa kata hubung dengan mana yang bukan. Karena ja'al amir wal jaishu dengan ja'al amir wal jaisha itu artinya beda. Ja'al amir wal jaishu telah datang presiden dan jaish. Dengan wawu ma'iyah. Makanya wawu itu dalam huruf atof itu bermakna mutlaqul jam'i. Wawu itu bermakna mutlaqul jam'i. Artinya fungsinya adalah menyelaraskan antara tabi dan matbu'nya. Artinya kalau bahasa gampangnya, kata yang mengikuti sama dengan kata yang diikuti dalam i'rabnya. Contohnya, zahaba Muhammadun wa Zaidun ilal masjidi. Zahaba Muhammadun wa Zaidun ilal masjidi. Jadi Muhammad dan Zaid berangkat ke masjid. Kata Muhammad dan Zaid itu mempunyai kedudukan i'rab yang sama, yaitu rofa dengan dibaca domah di akhir kata. Itu disebut mutlaqul jam'i. Kalau fa itu bermakna apa, ada yang tahu? Fa tartibu ittisal ya, kalau nggak salah namanya itu. Tartibu ittisal. Fungsi fa dalam huruf atof itu adalah mempunyai fungsi untuk menunjukkan pekerjaan yang langsung dilakukan saat itu juga tanpa jeda. Contohnya adalah hadara talibu fal mudarrisu. Apa artinya hadara talibu fal mudarrisu? Ada yang tahu? Hadara talibu fal mudarrisu. Siapa yang tahu artinya? Coba. Hadara talibu apa artinya? Masa nggak ada? Murid hadir. Hadirnya murid, hadir murid. Terus? Lalu guru. Iya betul. Hadara talibu fal mudarris. Siswa itu datang lalu diikuti oleh guru. Jadi kalau menggunakan fa huruf atofnya harus terjadi seketika itu tanpa jeda. Jadi gurunya datang setelah itu langsung. Jadi nggak ada jedanya. Tapi kalau summa itu disebut dengan tartibu infisal. Tartib infisal artinya
huruf atop yang mempunyai fungsi untuk menunjukkan pekerjaan yang berlangsung secara jeda, secara berurutan. Contohnya, Ja'a Umarun summa Zaidun. Jadi nggak datang Umar datang sama Zaid itu nggak blok langsung bareng. Tapi jaraknya berapa menit, 15 menit baru dia datang. Itulah enaknya bahasa Arab, itu tidak perlu kalian mau nulis bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya? Telah datang Fatimah, seketika juga datang Aminah. Ja'at Aminah, fa langsung, nggak mesti bahasa Arabnya. Summa ba'da qalil baina asyara daqaik atau apa. Nggak seperti itu. Malah justru nanti diketawain. Jadi itulah gunanya bahasa Arab, efektif, belajar menjadi efektif. Apalagi ada huruf, nanti cari sendirilah, banyak itu. Ada huruf am. Nah, kalau am tadi, am itu namanya litakhir mu'adalah. Mempunyai arti untuk menunjukkan pilihan. Misal, adarastal fikha am an-nahwa. Apakah kamu belajar fikih atau nahwu? Azaidun hadara am Khalidun. Apakah Zaid atau Khalid yang datang? Itu fungsi am. Tadi yang dibaca oleh siapa tadi? Oleh Neng. Lanjut Neng. Itu jalan-jalan kita dulu. Bapak, lanjut. bertanya Pak. Lanjut, yang ini yang tadi wahwa sekarang. Maaf, tadi ada yang bertanya Pak Kak Cindy. Gimana? Tadi Kak Cindy mau nanya ke Bapak. Oh, silahkan Cindy. Iya Pak, mau nanya. Tapi kenapa ya Pak, kalau orang Indonesia tuh maksudnya kayak bahasanya tuh jadinya kan, kalau tadi kan bagus ya pilihannya Azaidun Hadoro, am am siapa tadi gitu kan Pak pilihannya. Tapi kalau orang Indonesia tuh kayak dibelit-belitin gitu Pak. Jadi kayak ada yang bilang, apa sih kalau bahasa Arab itu? Enak dan singkat padat gitu ya? Iya, pokoknya yang kayak gitu ada gitu. Tapi dia makanya tuh yang sulit gitu loh Pak. Itu sebenarnya kita juga bisa, Cindy. Hanya saja perlu latihan yang untuk memang dalam berbicara yang formal biasanya teratur. Tapi kalau berbicara itu jangankan bahasa Arab, kita bahasa Indonesia aja belepotan, artinya nggak teratur, diulang-ulang terus ngomong kita. Seperti yang saya ngomong sekarang. Ya kan, berulang-ulang. Tapi memang sama dengan bahasa Quran deh. Makanya sering saya sampaikan, semakin kalian paham bahasa Arab, semakin kalian paham ilmu nahwu dan sorof, kalian akan semakin cinta dengan Quran itu. Selain sisi keindahan strukturnya, pemilihan diksi katanya juga bagus. Nanti kalian belajar balaghah Quraniyah. Tahun semester lalu saya ngajar balaghah Quran. Bagus sekali balaghah itu. Sambil kalau kalian akan tambah cinta kepada Quran itu. Bukan cinta karena ikut-ikutan, itu tuh bukan. Tapi karena murni, karena kalian menemukan ada semacam ruh di situ. Orang yang baca Quran. Makanya sering saya sampaikan, kalian jangan sekadar menjadi baca Quran tapi tidak berbedalah. Itulah bedanya IIKI dengan lembaga-lembaga tahfiz lainnya. Sekarang kan lembaga tahfiz kan menjamur tuh ya. Di mana-mana banyak sekali lembaga tahfiz. Tapi yang sekedar tahfiz doang banyak. Tapi nggak dalamin maknanya. Kalau kalian di kampus IIKI kan tidak hanya berhafal tapi juga kalian dituntut untuk mempelajarinya. Itu yang menyebabkan. Kalau tahfiz lain banyak. Kalau sekedar lomba-lomba hafalan, saya rasa anak SD juga bisa kita kalah loh sama anak SD. Karena otaknya lebih bersih. Kalau kalian berhafal sedikit lah, ada laporan di atas handphone, apalagi hafalnya pakai handphone, ada laporan masuk WhatsApp dari siapa tuh, dia baca terus nggak jadi hafal. Tapi itu tadi harus sambil menikmati. Nah tadi kenapa kita harus mulai belajar bahasa Arab yang efektif loh, Cindy. Tapi kita Indonesia itu termasuk dianggap ngomongnya paling bagus loh, Cindy. Waktu saya ke Timur Tengah itu,
kalau kita ngobrol-ngobrol kita sangat fushah sekali. Makanya ada namanya Arab fushah dengan ada Arab amiyah. Arab fushah itu yang ngomongnya ya kita sangat sesuai qawaid, biasanya lulusan-lulusan pondok itu. Misal ja'al amiru wal jaisha. Enggak perlu lagi bilang ja'al amir summa ba'dah ma'kathirun minal jaish. Tadi telah datang, kemudian banyak sekali. Cuman cukup bilang wal jaish. Atau tadi apa tadi itu yang kita contohkan, Zaidun hadara am Khalidun. Nggak perlu. Hal Zaidun hadir au. Nggak perlu. Langsung aja apakah Zaid yang hadir atau misal contohnya kalau pakai huruf atau au. Huzil kitab awil qirtasa. Huzil kitab awil qirtasa. Huzil kitab awil qirtasa. Jadi nggak perlu huzil kitab. Hal anta ta'huz al-kitab? Turidu an ta'huzani al-kitab atau al-qirtas. Jadi cuma cukup bilang aja huzil kitab awil qirtas. Tapi nggak perlu dibariskan akhirnya, nggak perlu kalau dalam. Ya kalau ngomong Arab huzil kitab awil qirtas. Ada sih konteks-konteks tertentu yang memang harus disebutkan. Lagi sekali perlu latihan. Saya pengen nanti dari IAT ini menjadi ikonik Arabnya bagus, kemudian kitabnya bagus, kemudian Qurannya bagus. Oh itu ulama perempuan dah. Ulama perempuan abad modern. Lahir dari IAT. Ilmu Al-Quran dan Tafsir IIQ. Itu langka loh. Ya kalau hafal Quran banyak. Tapi yang menjadi ahlul Quran. Itu yang disebut dengan ahlul Quran itu. Ahlul Quran. Bukan sekedar hafal. Tapi memahami dan juga mendalami. Nanti kalian kalau jurusan IAT saya rasa nanti belajarnya lebih dalam lagi. Kalian masih semester berapa nih? Semester 3. Insya Allah lah. Jadi itu ya Cindy ya. Mudah-mudahan nanti Cindy jadi pelopor bahasa Arab Fushah. Arab Fushah. Terima kasih Bapak. Oke, yang lain silakan. Dilanjutkan dulu Neng. Neng, kamu belum selesai Neng. Iya Pak. Tenang Neng. Banyak dipotong sama Bapak katanya. Oh kita mau selesai ya? Sampai jam berapa nih? Iya Pak. 11? Sampai jam 11 Bapak. 11. Oke. Kita selesaikan Neng dulu kalau gitu. Setelah itu kita tutup. Tenang Neng, kebagian. Lanjut. Iya Pak, baik Pak. Bahwa wal halu annahu ma'an. Ya Pak. Dunal qullataini. Wa yustathna min hadzal qismil mayitati allati mayitatu. Ya, terus? Satu, allati la damalaha sailun inda qatliha. Sailun itu kenapa marfu ya? Ada yang tahu nggak? Karena sifat, Pak. Sifat dari? Ladamah. Ladama. Kalau la itu apa la itu? Khobar ya Pak Sail. Nafi jinsi. Ya. La nafi. Kalau dama? Sifatnya dari Allah. Dama? Nama itu darah, Pak. Iya, darah. Tahu artinya darah maksudnya? Maksudnya isimnya lah, Pak. Apa? Isim lah, betul. Itu dia istilah dari alati, Pak. Isim lah maksudnya dama itu. La, ini kan la nafyu jinsin. Makanya dia mengatakan kemudian sailun itu khobarula. Assalamualaikum Bapak. Ya. Bapak mohon maaf banget Bapak, ini dosen yang ketiga udah nunggu di ruang itu. Oke. Iya. Siapa dosennya? Nanti Pak Haris Hakam. Sampaikan mohon maaf, saya ambil waktunya dikit, oke? Iya, 11.16. Oke, jadi nanti kita lanjutkan lagi ya, Neng. Ingat Iya, Neng, nanti Pak. kamu akan dapat lagi minggu depan, insya Allah. Oke. Minggu depan bertemu lagi Pak. Oke, silakan Hamidah ditutup.
Baik, Bapak dan teman-teman semua, alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa teman-teman untuk dibaca kembali, diingat kembali dan terus belajar sehingga untuk pertemuan ke depannya itu bisa lebih maksimal lagi. Kemudian mungkin itu saja ya dari saya mewakili kelompok saya karena memang sudah mepet sekali waktunya. Kita tutup dan kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik kalau gitu terima kasih